Mohon doa dan dukungannya. Mudah-mudahan apa yang kami lakukan adalah hal-hal yang positif. Tapi perlu juga saya jelaskan, koreksi, masukan daripada teman-teman semuanya tentu saya terbuka untuk dikoreksi dan juga diberi masukan. Sekian dari saya, dan saya mewakili seluruh rekan-rekan para praktisi hukum yang hadir pada malam hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gaskan! Gaskan! Menurutmu 7 terpidana yang kemarin ditolak PK-nya itu bersalah nggak sih, Kak? Jujur. Menurut dari hati nurani saya, meskipun saya bukan ahli hukum itu, atau psikolog, tapi menurut hati kecil mereka itu nggak bersalah. Nah, kok seyakin itu? Nggak tahu kenapa. Pokoknya Yakin ya? Saya yakin mereka nggak bersalah. Dan apa yang mereka tuturkan ketika diwawancari sama media itu cenderung benar ya, Kak? Saya yakin jujur itu. Halo teman-teman, saya Solmat, salam hormat buat teman-teman netizen. Saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang terus mendukung pergerakan Gaskan ini, dan saya mendapatkan informasi bahwa teman-teman ada yang dari Papua Timur sana mau datang, dari Bali, sudah ada dari Pekanbaru, ada dari Pamekasan. Ya, mudah-mudahan gerakan ini, suara keadilan ini dalam mendukung pembebasan 7 terpidana kasus Cirebon bisa semakin menggaung, semakin melebar, sehingga apa yang kita upayakan ini benar-benar berhasil. Aksi damai 4 Februari 2025 di depan DPR RI bisa menggugah hati daripada bapak-bapak di DPR RI, secara khusus Komisi 3, dan juga kepada Bapak Presiden kita tercinta, Bapak Presiden Prabowo Subianto. Semangat Gaskan, maju terus. Oke, kami lanjut. Ketemu Pak Prabowo nanti desainkan lagi, Kak. Oh iya benar. Merah putih, merah putih. Iya benar. Tapi harus ada merahnya. Iya, terus iya benar. Oke. Iklan tuh begini, Pak Kak. Lili, request Jangan dari jatuh Bapak. kayak lo, Bapak Lili, request dari Pak Lutfi kembali bahwasanya jika kami bertemu dengan Bapak Prabowo, tapi pasti bertemu ya Pak Lutfi ya. Bapak Lutfi request sepatu atau sendal yang 2 warna. Sebelah merah dan sebelah putih. Ya, jadi sebelah merah, sebelah putih, gitu ya. Sudah, Bu. Nggak tahu lah, nggak tahu. Terus mulai kambuh. Biasanya di saat Car Free Day di Bundaran HI ada live stasiun TV, terutama TV One, itu sudah jelas. Di Car Free Day pasti TV One selalu hadir. Di KPD CFD. Oh. COD juga. Dari Majalengka, Jatiwangi hampir setiap hari live Sukanobar tim JPD tur berdoa. Masya Allah, tawaraka. Bismillahirrahmanirrahim. Perjalanan kami lanjutkan. Kang, ayo. Amin. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau nanya dulu ini. Kue tadi takut belum dibayar, Takut kuenya nggak kehitung. Tadi kuenya kehitung nggak? Nggak kan? Nggak kehitung kan? Berapa 2? Terima kasih. Oke guys, ayo kita lanjutkan perjalanan ini. Kita orang Haring di siang puting. Panasan cukup pada kafe. Tukang topi belum hadir di depanku.
Bismillah, hati-hati di jalan. Terima kasih, insya Allah. Untuk di perjalanan rekan-rekan semuanya mohon dimaafkan ya jika memang sekian Nugraha selaku host tidak bisa membacakan komentar satu persatu. Insya Allah akan diwadahi dengan moderator yang ada di JPD ini. Salam sehat, selamat siang, selamat beristirahat buat semuanya. Di cuaca cerah mendung, ya di atas mendung, tapi di bawah cerah. Bunda Tuti, Laila Solehana. Buat Bunda Tuti, seperti yang diungkapkan Bapak Lutfi, bahwasanya kelak jika kami sudah berada di Jakarta, Bunda Tuti hadir ke Jakarta dan menyusul. Itu di Bundaran HI. Beliau sangat mengagumi Bunda Tuti karena pengobatannya, Masya Allah. Oh. Kaki beliau kangen diobati dan diurut-urut sama Bunda Tuti. Oh, ibu sakit. Terus bapaknya? Insya Allah walaupun kami mau modus ataupun tidak, tapi hati kami tidak bisa berkata atau berbuat apa-apa. Tatkala anak kecil seusia 10 tahun di jalan dengan lusuh dan kotor, dengan membawa karung, saya nggak bisa berkata guys, karena air mata kan. Saya pribadi udah nggak kuat untuk seperti itu. Saya pribadi terasa teriris, tersayat. Tapi saya pribadi dengan keadaan, Masya Allah, ini Indonesia loh. Dengan keadaan ekonomi yang saya sudah tersisa buat makan, alhamdulillah dari netizen semuanya kami semua udah keluarkan. Terima kasih netizen yang sudah ikut berbagi dalam perjalanan demi keadilan ini. Dan alhamdulillah pada hari ini, alhamdulillah semua pemberian dari netizen yang ada di channel ini yang selalu hadir, Masya Allah, support dan segala-galanya kami sudah realisasikan. Jazakallahu khairan jazaa. Terima kasih orang baik, netizen, rekan-rekan profesional, rekan-rekan JPD semuanya, netizen yang baik hati. Pemberian Anda, sedekah dari Anda sudah direalisasikan. Tidak untuk kebutuhan kami saja, kami habiskan semuanya buat di perjalanan. Setiap kami singgahi atau kami ketemukan orang yang memang harusnya kami bantu, maka pemberian dari netizen kami kembalikan lagi kepada yang berhak. Terima kasih orang baik netizen. Kita adalah negara yang merdeka, tetapi masih ada penjajah penegak hukum di dalamnya memakai gaya-gaya modern. Apa bedanya penjajah dulu dengan sekarang? Dengan oknum-oknum, tidak ada sama sekali ucapan berterima kasih
terhadap rakyat. Yang ada dia suruh kita ini loh DPO, tapi tidak ada orangnya. Ini bukan negara makhluk halus, ini adalah negara nyata. Sampaikan dong secara gentle, kalau ada DPO, nih DPO-nya. Ini yang kita butuhkan. Jadi penegakan hukum itu harus real dan konkret. Nah inilah yang membuat kami ini penegakan hukum di kasus Vina Cirebon ini kekanak-kanakan. Itu yang pertama. Yang kedua, yang menjadi acuan kami bahwa anak-anak ketujuh terpidana yang tidak bersalah, ya contohnya Peggy Setiawan. Seandainya Peggy Setiawan tidak mendapatkan dukungan baik moral dan moral dari netizen, tidak mendapatkan praktisi-praktisi hukum yang memang pada hakikatnya malaikat netizen dan praktisi hukum ini kolaborasi yang baik, maka saya menyatakan bahwa Peggy Setiawan sudah di dalam penjara. Siapa penjahatnya? Penjahatnya adalah oknum-oknum kepolisian asal nangkap orang. Nah, sekarang teman-teman netizen, rakyat Indonesia, keadilan menunggumu saudara, tanggal 4 Februari. Ayo kita bersama-sama. Jangan melahirkan, jangan kita mendiamkan hal-hal seperti ini. Seperti yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana, asal tangkap anak-anak dengan ucapan bahwa kami ini mengamankan, maka besok lusa 10 km dari wilayah ini bisa tangkap anak-anak di depan rumah. Karena apa? Sudah ada parameternya. Nah inilah yang kami khawatirkan, bahwa contoh di kasus Vina Cirebon ini bisa dijadikan suatu contoh gagalnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di mana yang kecil terintimidasi, di mana yang kecil terinjak, di mana yang kecil ditendangi, seakan-akan kami numpang di negara ini, seakan-akan kami di sini menjadi warga negara yang tidak sama sekali mendapatkan tempat tinggal yang layak dan tempat tinggal yang baik. Mohon maaf, saya juga perlu menyampaikan bahwa kita yang kalian tindas, kita punya nenek moyang yang bergerak dan memperjuangkan di negeri ini. Nenek moyang kita adalah seorang pejuang. Bagaimana mungkin anak cucunya kalian mau bantai seperti itu? Maka muncullah gerakan hati nurani ini. Bergerak kita sama-sama untuk menyampaikan kepada Bapak Prabowo Subianto bahwa wahai Bapak Presiden, penegakan hukum tidak sedang baik-baik saja. Kalau bukan Bapak yang membenahi, siapa lagi? Nah itulah harapan kita sama-sama. Saya sedang wawancara dengan Kak siapa tadi? Kak Wawan dari Pebayuran. Ini menjadi saudara baru. Beliau ikut memviralkan perjuangan kita. Kak, jujur, menurut banyak sebagian orang kan aksiku jalan kaki dari Jepang Jakarta itu kan percuma, karena belum tentu Pak Prabowo mau nemui. Ngapain repot-repot jalan kaki? Menurut kakak gimana nih? Enggak. Segala sesuatu yang diperjuangkan pasti menemui hasil, entah apapun itu hasilnya, dan semoga saya ada sedikit keyakinan Bapak bisa berjumpa dengan Bapak Prabowo. Dari hati kecil saya mengatakan Pak Prabowo itu orang baik gitu ya, dan melalui beliaulah sepertinya ini jalan akhir biar dapat keadilan. Gitu, Pak. Nah, punten, kok Kak Wawan percaya kalau Pak Prabowo orang baik, itu tandanya dari mana nih? Sedikit saya melihat dari sejarah beliau. Oke. Sejarah beliau, terus suka ya perjalanan ketika beliau mengabdi kepada negara, terus apa yang udah beliau lakukan ke masyarakat, bahkan sampai pemuda-pemudi Palestina pun beliau perjuangkan ya. Akan benar-benar di sini diurus, janji beliau ditunaikan. Jadi menurut saya pribadi beliau itu
selain mampu juga seorang prajurit sejati, Pak. Prajurit sejati ya. Iya. Oke. Jadi dari benar-benar dari hatinya untuk negeri ini, Pak. Kak, gini. Jujur ya, kasus ini tuh kan seperti menghadapi tembok besar. Ya. Karena banyak sekali kemungkinan pihak yang terlibat. Yakin nggak sih Pak Prabowo mampu menuntaskan ini, Kak? Insya Allah, Pak. Yakin ya? Iya, keyakinan saya cukup yakin sekitar 60% bahkan 70%. Tapi meskipun mungkin perlu waktu, tapi saya yakin Pak Prabowo bisa. Luar biasa ya, Kak. Gini loh, semua rakyat yang aku wawancarai itu 90% lebih lah percaya Pak Prabowo mampu menuntaskan ini loh. Saya tuh heran. Padahal punten ya, sejauh ini kan banyak program Pak Prabowo yang belum jalan. Tapi kenapa rakyat termasuk kakak kok masih percaya kalau Pak Prabowo itu mampu membuat negeri ini lebih baik termasuk dalam hal hukum? Kenapa tuh, Kak? Karena belum terbukti loh janji-janji beliau tertunaikan. Sebenarnya bukan belum jalan, Pak. Cuma belum 100% berjalan dan kena semua. Tapi apa yang beliau ucapkan, beliau janjikan, beliau berusaha, beliau tunaikan. Gitu. Kak Wawan, Iya. ini yang kita berandai-andai yang positif ya, supaya jadi doa. Kalau nanti tiba-tiba di FYP-mu ada gambar ada videoku ditemui Pak Prabowo dan dipeluk Pak Prabowo, itu baru dipeluk loh ya, belum Saya merinding, Pak. belum dituntaskan Iya. tuntutanku. Iya. Itu gimana rasanya? Bapak baru ngomong kan saya udah merinding, Pak. Gitu ya. Jadi kalau nanti itu kejadian ya nggak tahu, Pak. Saya Baru- baru Bapak baru ngomong doang saya udah merinding. Alhamdulillah. Iya, insya Allah kabul, Pak. Nah, terus nih seandainya beberapa hari atau beberapa minggu kemudian setelah Pak Prabowo memeluk saya, lalu kasus ini tuntas dan 7 terpidana bebas, apa yang kamu rasakan? Bisa terbayangkan nggak? Itu luar biasa, Pak. Mereka bukan tetangga saya, bukan saudara saya, bukan mas saya, bukan, tapi sama kita rakyat biasa. Kalau itu sampai terjadi, alhamdulillah, Pak. Bersyukur sekali. Artinya apa? Artinya keadilan di negeri ini masih ada orang yang peduli. Kita masih ada harapan untuk bisa tenang dan senang hidup di Indonesia. Enggak, aku tuh punten Kak ya, aku tuh heran. Kok kamu seyakin itu ya? Maksudnya bahwa ini akan bebas, terus kamu merinding, Pak Prabowo mau ketemu aku. Itu kira-kira petunjuk dari mana sih? Saya nggak tahu, Pak. Gitu ya? Iya, saya nggak tahu. Pokoknya hati saya pengen begitu gitu. Karena Pak, gini loh, Kak. seperti itu gitu. Nggih, beberapa orang itu mereka mengatakan juga bahwa Pak Prabowo yakin akan memilih saya, tapi tidak semerinding yang kakak rasakan. Nah, ini yang membuat saya juga ikut merinding malahan, karena tidak ada yang semerinding kakak rasakan. Nah, terus gini Kak, pesan kakak untuk saya, untuk yang mau jalan kaki melanjutkan ke Jakarta ke Pak Prabowo, apa pesannya? Siapa tahu bisa menjadi bahan permenungan saya. Apa Kak pesannya? Pertama, Nggih. saya harapkan Bapak jangan sampai surut semangat. Siap Kak. Sedikit pun jangan sampai surut. Oke. Karena yang mampu seperti Bapak ini nggak banyak. Bahkan mungkin ini Bapak mewakili sekian orang, Nggih. 100 orang, atau mungkin beribu-ribu orang. Amin. Siapa tahu Nggih. melalui tangan dan kaki Bapak, melalui perjuangan Bapak, keadilan bisa tegak kembali loh. Dari kemarin yang harusnya tegak tapi bengkok, Pak. Maaf, saya sedikit kurang percaya dengan hukum yang ada sekarang ini. Nggih. Tapi semoga dengan perjuangan Bapak ini itu masyarakat kembali percaya, Pak. Ada hasilnya, terus masyarakat kembali percaya. Oh, keadilan. Ya, bahwa ada harapan. Iya. Keadilan akan ditegakkan itu ya, Kak ya. Betul. Kak, menurutmu seandainya keadilan nggak ditegakkan, apa yang terjadi pada generasi muda kita nanti?
seandainya keadaan nggak tegak-tegak itu loh Kak, apa coba yang terbayang? Nggak usah jauh-jauh Pak. Lalu nanti kalau misalkan rakyat kecil itu kena kasus atau apa, mau kemana Pak? Mengadunya kemana? Mencari keadilannya kemana? Terus Indonesia ini mau jadi apa? Bisa hilang dari peta ya, ganti penguasa apa ganti nama mungkin ya. Betul Pak. Oke, maka gini loh Kak, untuk maka gini punten ya, apa yang Kakak sampaikan, Kak Wawan sampaikan itu membuat saya merinding dan terharu juga. Tapi itulah memang yang dari hati nurani saya. Kalau tidak sekarang kita dan rakyat bergerak bersama, kapan lagi? Ini tuh sudah apa ya? Sudah miris banget, kronis. Iya, sudah kronis. Kalau kita nggak melawan sekarang, setahun ke depan itu semakin merajalela. Yakin nggak Kak? Betul. Loh, bayangkan ini beberapa hari ini aja sedang viral. Seorang anak 12 tahun dipaksa mengaku membunuh siswi SMP. Ayu siapa itu? Bukan ngeri Kak? Loh, sekarang nalarnya itu gimana? Anak 12 tahun kok disuruh ngaku membunuh? Secara umur aja nggak mungkin loh Kak. Sepreman-premannya anak 12 tahun nggak mungkin membunuh dengan alasan yang nggak pasti. Walaupun alasan pasti pun sulit membunuh Kak umur segitu. Iya. Dan nanti mungkin bisa merembet ke hal-hal yang lain. Betul. Ya, semoga masih bisa diselamatkan Pak. Amin. Kondisi negeri kita ini kan orang lain sekarang masing-masing sibuk dengan dunianya sendiri-sendiri. Betul. Saya nggak menyalahkan Kak, karena gini loh, kita ini kan tertekan oleh banyaknya kebutuhan yang semakin mahal, tertekan oleh tagihan-tagihan yang nggak menentu, nggak menentu kapan lunasnya kan gitu. Maka saya tidak menyalahkan kalau orang tuh tidak care tentang gotong royong, kebersamaan atau perjuangan seperti ini. Dan mereka sendiri ngurus hidupnya juga murad marit. Nah, ini kalau dibiarkan Kak, nggak ada yang bergerak, nanti lama-lama jadi apatis seperti Kak Wan tadi bilang. Karena ini nggak tuntas-tuntas, beruwet, sembuhlah kan gitu sih. Nah, saya dengan landasan cinta kasih, saya melakukan ini supaya apa? Ada harapan di masyarakat untuk tidak apatis. Oh, boleh masih ada yang berjuang toh. Hasil dan tidak itu kan Gusti Allah Kak. Betul. Tapi kalau kita berjuang maksimal bersama-sama didoakan jutaan rakyat, berhasil nggak Kak menurutmu? Insya Allah. Nah, itu. Semakin mendekati untuk berhasil. Amin amin ya rabbal alamin. Menyatakan mengekspresikan hak konstitusional kita sebagai warga negara Indonesia yang selaku juga pemerhati rasa keadilan itu, dan juga adalah sebagai wujud daripada kecintaan kita terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Merdeka, merdeka, gaskan ya. Jadi kita bukan melakukan hal yang kriminal, tidak melakukan hal yang melanggar konstitusional, tidak melakukan hal yang melanggar hukum, tetapi kita bagian daripada masyarakat Indonesia yang cinta hukum, sadar hukum, mau supaya penegakan hukum di Indonesia menjadi baik dan lebih baik dan lebih baik ya. Jadi teman-teman semuanya terus bersatu, solid. Ini adalah langkah pertama bagi kita, dan kita terus akan mengawal penegakan hukum yang ada di Indonesia ya. Jadi terus kita berjuang bersama-sama dengan teman. Seia sekata, satu orang gampang dipatahkan, berjuta-juta orang akan semakin solid gitu ya. Jadi kita terus melangkahkan dengan tegap, dan kita akan memohonkan kepada bapak-bapak perwakilan kita di DPR RI
yang telah kita pilih bersama-sama seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang telah mengekspresikan pilihan kepada bapak-bapak yang terhormat. Nah, kinilah saatnya kita meminta bantuan pertolongan mereka, bahwa Gaskan yang hadir bersama-sama dengan netizen, pengawalan sosial kontrol ini Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, agar supaya mendengar keluh kesah kita, mendengar teriakan-teriakan kita semua, mendengar suara hati rakyatnya 250 juta sekian yang telah mengekspresikan dalam pemilihan umum presiden, dan beliau Bapak Presiden kita sudah terpilih. Nah, saatnya kita untuk membawa semua unek-unek kita, membawa semuanya gundah gulana kita, membawa semuanya harapan-harapan kita kepada beliau ya. Kita yakin dan percaya, kita imani, kita yakini bahwa beliau akan mendengar suara kita. Kita yakini bahwa anggota di DPR RI secara khusus Komisi 3 akan mendengar apa yang menjadi unek-unek kita. Semuanya rekan-rekan, Gaskan bersama dengan gerakan-gerakan yang lainnya, bersama dengan LSM lainnya yang terus menyuarakan keadilan ini, supaya keadilan bisa tegak setegak-tegaknya sesuai dengan konstitusi kita, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, NKRI harga mati ya. Jadi teman-teman, terima kasih semuanya sekali lagi, bahwa malam hari ini kita sudah memfinalkan, merampungkan administrasi yang setelah sekian lama kami duduk berdiskusi bersama dengan teman-teman panitia, bersama dengan para pakar-pakar hukum, praktisi, advokat, penanggung jawab, koordinator wilayah, di mana menuangkan buah pikirannya, menuangkan rasanya, menuangkan narasi-narasi hukumnya, sehingga kita menyerap aspirasi, menyerap intisari daripada semuanya pemikiran mereka, menyerap semuanya apa yang mereka sampaikan, sehingga kita kemudian bisa menarik suatu menarik suatu kesimpulan di dalam kerangka membawa apa yang akan kita perjuangkan kepada bapak-bapak yang terhormat yang ada di DPR RI, kepada bapak-bapak menteri, menteri hukum, menteri HAM, dan ya semuanya pejabat-pejabat yang terkait, bahkan kepada Bapak Presiden kita, Bapak Presiden Prabowo Subianto. Dan kiranya semuanya masyarakat Indonesia terus solid, terus kompak mengupayakan keadilan di Indonesia, dan suatu ketika nanti kita yakin, seyakin-yakinnya bahwa negara Indonesia ini negara yang berdasarkan akan hukum, Rechtsstaat ya, tidak berdasarkan kepada power, kekuasaan, power stat, tetapi kepada hukum. Hukumlah yang menjadi panglima tertinggi di bangsa kita. Kita hajar oknum-oknum, kita hajar para penguasa-penguasa yang mau menyalahgunakan kekuasaannya, kita hajar semuanya orang-orang yang mau menekan rakyat, mau menekan orang kecil, mau menekan orang miskin, mau menyalahgunakan kekuatan. Semuanya kita, apa yang kita perjuangkan sekarang adalah bagian kecil daripada perjuangan yang akan berkelanjutan dan semakin lama akan semakin besar. Tujuan daripada semuanya itu adalah bagaimana kita semuanya bersama-sama mewujudkan masyarakat Indonesia yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, jadi demikian teman-teman pendapat daripada saya pada malam hari ini, dan kami mungkin akan sedikit lagi pamit undur diri daripada teman-teman semua untuk malam hari ini, karena besok juga akan ada lanjut kegiatan-kegiatan, rapat-rapat teknis ya. Tolong saya sebelum mau mengakhiri ini, saya meminta kepada semua teman-teman yang mungkin menonton live ini, buat koordinator-koordinator wilayah segera berkoordinasi dengan tim yang ada di sekretariat, berkoordinasi dengan sekretaris Bang Andi, Bang Gold, Bang Yamin ya, untuk merancang, untuk mendata semuanya supaya ini berjalan dengan baik ya. Teman-teman yang mau berkontribusi ya silahkan menghubungi Bang Gold. Bang Gold adalah ibu rumah tangga di sekretariat ya. Jadi saya harap semuanya teman-teman tahu bahwa Bang Gold itu menjadi ibu rumah tangga ya.
Terus kemudian bagi teman-teman yang mau mendoakan kami, silakan untuk mengirimkan doa-doanya ya. Bagi teman-teman praktisi hukum yang mau juga ikut berpartisipasi, walaupun kepanitiaan sudah telah fix kita lakukan, tapi apalah arti nama-nama di kepanitiaan? Yang paling utama di sini adalah bagaimana kita memperjuangkan kemerdekaan hukum, keadilan hukum di bangsa kita, bangsa tercinta atau negara tercinta Republik Indonesia. Sekali lagi saya himbau teman-teman, tolong berkoordinasi dengan yang mau ikut aksi, berkoordinasi dengan koordinator wilayah masing-masing. Bagi koordinator wilayah berkoordinasi dengan tim yang ada di sekretariat, dan dalam waktu yang singkat, menghitung hari, tidak lebih daripada 2 minggu lagi kita akan berada di depan gedung DPR RI untuk meneriakkan misi kita, meneriakkan tujuan kita, bahwa kita mau negara kita ini memiliki rasa keadilan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikian teman-teman, terima kasih atas waktu, kesempatan, dan doanya. Dan sekali lagi saya mengucapkan semangat, salam, gaskan, gaskan forever. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi buat kita semuanya. Alhamdulillah guys, saya tadi juga dapat dukungan dari pegawai pom bensin yang nggak aku sangka-sangka. Jadi waktu aku masuk pom bensin yang sono sebelum ini kak, pom bensin mana ya tadi aku tanya kok, itu dia juga tiba-tiba, Pak semangat Pak merdeka, saya sudah melihat dari kemarin katanya gitu. Terus ini tadi bapak yang kita tanya, Pak toilet di mana, juga mendukung. Sebenarnya masyarakat itu masih care kak kalau ada yang bergerak. Nah kalau nggak ada yang bergerak gimana? Nah itulah aku merelakan diri bergerak. Maka kalimat saya tuh gini kak, biarlah saya saja yang jalan kaki, Anda semua yang lain bergeraklah, bantulah kami semampu yang Anda bisa dengan apa yang Anda punya. Misalkan punyanya doa-doa aja yang rela, itu enggak kak? Nah misalkan kayak kakak ini tadi ngasih rokok, ngasih permen, loh itu bagi saya bukan masalah nilainya kak, tapi kerelaan kakak ngasih rokok dan permen itu menambah energi perjuangan. Nah, maksud saya kawan-kawan, tidak usah berpikir harus bantu uang. Anda berdoa dengan tulus yang malam, itu sudah luar biasa. Karena bantuan itu kan tidak harus berupa materi, kak. Motivasi, doa yang tulus, menunjukkan arah, kemudian share apa kak? Share YouTube kita, share TikTok kita, loh itu sudah membantu. Gini loh logikanya kak. Ini kan zaman medsos. Sebenarnya menurut saya akan lebih efektif yang berjuang di lapangan sedikit, yang berjuang di medsos lebih banyak. Itu efektif kak. Jadi nggak terlalu ini ya untuk koordinasinya. Nah kan gini, kalau misalkan kita ribuan orang turun ke jalan demo, sekali digas air mata kan bubar kabeh. Tapi kalau yang demo cuma 500, yang 500 menghiburkan di medsos, goyang kak istana. Karena pejabat kita sekarang kebanyakan itu tidak takut pada Tuhan, takutnya pada viralnya di medsos, betul kan? Iya. Maka menurut saya efektif gitu. Yang jalan kaki 2, 3 atau 10 orang, tapi ribuan lainnya melangitkan doa-doa, share di medsos, itu akan dahsyat hasilnya. Amin. Saya yakin juga beberapa masyarakat yang lain selain saya, okay, seperti yang Bapak tadi bilang, mendukung Pak. Kalau tahu mendukung kak, karena kan ini banyak yang belum tahu juga. Anak-anak kecil tadi, anak SD atau SMP ya kak, tadi yang wawancara kak, anak SMP juga gitu, Pak semangat Pak gitu. Padahal mereka, aku yakin belum jelas kasusnya apa, tapi melihat ini merah putih, ini merah putih gitu. Saya yakin kok masyarakat Indonesia tuh Pak, masyarakat yang baik, suka gotong royong, tabah, sabar. Lu kurang apa?
Maksud saya gini, pemerintah ini goblok kalau tidak ngerumati rakyatnya yang segini kerennya. Loh, kurang sabar apa rakyat Indonesia? Kurang tabah gimana? Kurang baik kayak apa? Sayangnya tertekan oleh kebutuhan hidup yang semakin mahal. Itu. Makanya kalau Pak Prabowo betul-betul mampu memperbaiki ekonomi Indonesia, Pak, itu akan menjadi negara maju. Kita kalau ekonomi baik, disuruh perang maju langsung, betul nggak? Karena nggak mikirkan anak bojo. Ya, nek ekonomi baik kan kita perang pun anak istri sudah ada penghasilan kan. Kalau ekonomi jelek kayak gini, kita mau berjuang kan, aduh nanti anak istriku makan apa kan gitu Kak. Ya, sekali lagi saya terima kasih ya Kak Wawan ya, Kakak telah mendukung perjuangan saya, apalagi tadi Kakak sudah foto-foto kita katanya mau di-share. Itu yang kami butuhkan dari masyarakat. Hanya sekedar share-share aja itu wah udah luar biasa itu. Ya, nanti kita bantu selama kita Pak. Semoga bisa dapat hasil yang baik. Amin, nggih. Soalnya ini kondisi udah kronis Kak Wawan. Kalau kita nggak bergerak sekarang secara bersama-sama, itu anak cucu kita loh yang ya kan lebih parah lagi. Sebenarnya secara pribadi saya juga mikirin itu udah lama, tapi mungkin mau bergerak sendiri juga ada terbatas kemampuan. Kak, punten ya kalau aku boleh jujur ya, untuk bergerak sendiri seperti saya nih jalan kaki, itu kalau tekad nggak bulat, kalau nggak pasrah sama Gusti Allah Kak, nggak mampu Kak. Lawang aku olahraga nggak pernah, tapi bisa 36 hari berjalan sampai detik ini. Itu kalau sehat ya, malah tambah sehat. Loh, itu kalau tidak dibantu oleh istilahnya tenaga langit nggak mungkin Kak. Siapalah aku ini mau kemana-mana naik motor. Sudah selesai dan insya Allah siap kita luncurkan surat pemberitahuan kepada Kepolisian Daerah Polda Metro Jaya. Sudah selesai, alhamdulillah Pak Denis dan seluruh teman-teman. Pak Denis jangan lupa mampir ke sekretariat dari Gerakan Suara Keadilan Sisaan dan Dewan Perwakilan Rakyat. Ini wakil kita yang akan kita beritahukan, Ketua Komisi 3 DPR RI Bapak Dr. Habibur Rahman SHMH. Insya Allah kita akan memberitahukan isi daripada tuntutan kita kepada yang terhormat anggota Dewan. Satu pemberitahuan, satu tuntutan. Kalau ini adalah diserahkan di tanggal berapa? Ya, kalau ini adalah pemberitahuan tuntutan ya di saat hari H audiensi. Kan kita masuk tuntutan dari permintaan apa sih? Oh iya, permintaan RDP ya. Oh, permintaan RDP juga kita sudah buat. Jadi kita akan membuat juga permintaan untuk di RDP-kan, sehingga mudah-mudahan nanti kami dari Gaskan bisa dilibatkan dalam pertemuan antara anggota DPR RI dan juga Pak Kapolri. Jadi tentukan kolaborasinya tentu nanti dikolaborasikan bersama-sama ya. Ini tentu nanti kita di dalam kan enak tuh kalau kita bisa sempat diterima. Jadi seperti itu teman-temanku semuanya. Mohon doanya, mudah-mudahan perjuangan ini adalah perjuangan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehat-sehat buat semuanya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih sudah men-share. Sehat selalu buat semuanya. Jaga kesehatan. Sekian dari saya faktual. Siap Minggu saya merapat. Siap Minggu. Oke Pak Denis, hari Minggu merapat, ditunggu ya. Sehat selalu buat semuanya. Jaga kesehatan.
Mudah-mudahan kita hamba-hamba Allah yang selalu beristiqomah di jalannya. Ayo kita saling menguatkan dalam wadah kebersamaan. Kita menghormati dari segala bentuk perbedaan. Perbedaan bukan berarti kita harus bermusuhan, tapi perbedaan bagaimana cara mencari kebenaran secara hakiki. Sekian dari saya, Faktual News 77. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjumpa kembali di waktu yang berbeda, tema yang sama. Gaskan, bebaskan 7 terpidana, usut tuntas kasus Vina Cirebon. Itulah yang menjadi tuntutan prioritas kami di Gaskan. Allahu Akbar, merdeka, gaskan. Gaskan! Nggih, tapi kebanyakan kita memang milih di kalau istirahat malam tuh masjid prioritas pertama, kalau mentok pom bensin. Nah, namun kadang-kadang ada netizen yang sudah ikut mantau lama kita mempersilahkan kita nginep di rumahnya. Tapi baru beberapa kali aja. Kebanyakan masjid kan. Tapi sayangnya punten, banyak masjid juga yang kurang ramah. Betul. Saya menyadari itu dan pernah merasakan juga. Sekarang banyak, maaf, perlu dibilang koreksi atau apa saya juga nggak tahu ya. Iya. Harusnya masjid itu ramah baik, jangankan kepada kita yang sesama. Kemarin itu ada masjid bagus kan. Hanya karena prosedural kita nggak boleh nginep. Kan harusnya ditanya, ini kakak dari mana, mau kemana, tujuannya apa, misinya apa. Nah kalau misi seperti ini kemanusiaan, dia nggak berani bukakan gerbang masjid, punten ya itu keterlaluan loh kak. Nah Islam akan maju bagaimana? Tempat berteduhnya para pejuang Islam, tempat godoknya strategi pejuang Islam itu di masjid kak, zaman dulu itu. Nah sekarang kita untuk singgah dari nggak ada sehari sih kak, wong kita tuh jam 11 sampai subuh tuh berapa jam? Lo nggak dibukakan gerbang piye? Harus prosedural. Iya, sekedar untuk beristirahat aja sulit. Masya Allah tuh astagfirullah begitu. Jadi ya punten memang ini juga kritik sih. Aku berani mengatakan ini kritik kita kepada para takmir masjid. Kalau Islam mau maju, mau syiar, gak usah banyak pengajian doang, tapi buka masjid. Betul. Jadikan masjid tempat yang ramah. Iya. Orang yang tadinya jarang sholat, ketika datang ke masjid takmirnya ramah, masjidnya ramah, loh jadi nggak sholat malu kak, lama-lama terbiasa sholat. Orang yang mau sholat malam-malam kepentok, tidak dibuka masjid, akhirnya kan nggak sholat juga. Malah justru ada rasa sakit hati. Nah gitu. Jenisnya. Saya yakin kok kalau misalkan masjid ramah, jadi ya memang harusnya ramah. Jadi kita tunjukkan bahwa kita itu Islam itu kasih sayang. Nah, yang diajarkan Rasulullah kak, masjid itu justru tidak hanya tempat untuk zikir secara pribadi, Betul. tapi untuk diskusi ilmu-ilmu Islam, strategi perang untuk kemenangan Islam, strategi dan taktik syiar Islam. Betul. Itu yang diajarkan Rasulullah, dicontohkan. Banyak hadis yang menggambarkan itu. Tapi sekarang itu 80% masjid di Indonesia takmirnya tuh terlalu ketat, terlalu prosedural. Jadi dibagusin bangunannya doang ya. Bangunannya megah-megah. Dalamnya Tetapi hilang, nggih, luntur. kasih sayang terhadap musafir, kasih sayang terhadap para pejuang modern ya istilahnya, bukan pejuang agama, itu kurang ramah. Betul. Bagaimana nanti agama lain akan memandang kita gitu. Tapi alhamdulillah sekarang sudah mulai banyak masjid yang care ke musafir, banyak yang sadar bahwa beberapa masjid di Indonesia juga sadar bahwa uang infaknya masyarakat ya kembali ke masyarakat. Betul. Bukan dikumpulin banyak-banyak untuk memegah-megahkan masjid. Betul. Ya terus megah kalau nggak ramah untuk apa coba? Iya, betul.
Setuju, Pak. Semoga makin banyak masjid yang gitu, Pak. Amin, amin. Tapi gini kok Kak, kalau memang Pak Prabowo ini pelan tapi pasti bisa memperbaiki hukum di Indonesia dan meningkatkan ekonomi, loh masyarakat Indonesia lihat deh, akan semakin care, akan semakin gotong royong, akan semakin rajin sedekah gitu. Ini kan sekali lagi Kak, saya tuh nggak menyalahkan rakyat. Rakyat bisa begini karena memang kebijakan-kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintahan sebelumnya itu kan memang tidak pernah pro rakyat tuh Kak. Rakyat itu hanya dimintai dan dipedulikan saat mau coblosan. Habis itu dilupakan. Tapi namanya dicatat-catat untuk ngegolkan anggaran. Nggak mungkin Kak ada anggaran yang cair kalau tidak mencatat nama rakyat. Jadi rakyat itu sudah dikhianati, namanya dipakai. Udah seperti proposal, Pak. Ya, nggak ada Kak anggaran pemerintah cair tanpa mencatat nama rakyat itu nggak ada. Nama pribadi nggak bakal ACC, nama kelompok belum tentu. Tapi kalau pakai nama rakyat pasti di ACC. Oke guys, yuk kita saling mendoakan karena memang itu yang bisa kita lakukan. Saya tuh Kak melakukan ini tidak pernah punya pikiran begini. Aku aja mau jalan, masa yang lain nggak care? Saya nggak begitu Kak. Kenapa? Beda. Maksudnya gini loh Kak. Untuk berani berjuang seperti itu nyalinya harus gede, tekadnya harus bulat, dan itu tidak mungkin dilakukan banyak orang. Kenapa? Bukan karena aku lebih hebat, bukan. Mereka sama-sama tertekan kehidupannya Kak. Maka saya Bukan ambil karena nggak mau. bukan karena nggak mau Kak. Lu coba ya Kak Wawan ya, Iya. yang juga punya nilai-nilai kemanusiaan dan nurani. Kalau misalkan ekonomi mapan, anak istri sudah kecukupan, kamu ikut aku jalan ke Jakarta gak? Ikut saya. Banyak Kak yang bilang begitu, Mas. Kalau adekan tidak kerja, tidak tertekan ekonomi, aku ikut kamu jalan. Kondisi di rumah udah oke nih. Gitu loh. Soalnya itu menjadi pengalaman spiritual yang Oh iya, Kak. Jujur ya, secara spiritualitas saya itu terkejut. Aksi saya jalan kaki kan kemanusiaan Kak, nggak mikir spiritualitas. Tetapi Allah ngasih bonus. Spiritualitas saya itu rasanya meningkat. wah, bukan hanya meningkat Kak, nikmat banget rasanya. Itu bonusnya. Karena aku kan tidak mikir spiritual Kak, wong ini bukan musafir. Iya. Maksudnya bukan diniati musafir cari ilmu atau mempertebal ilmu, enggak. Iya. Aku ini kemanusiaan demi generasi mendatang. Tapi oleh Allah dikasih rasa-rasa yang nikmat secara spiritual. Itu bonus yang tidak yang tidak dimiliki orang lain. Yang tidak melakukan ini maksudnya. Makanya kenapa saya happy, saya lebih sehat. Karena spiritualitas Kak. Level saya naik. Iya. Sebenarnya bukan level-levelnya Pak Kak. Lebih penuh gitu loh Kak. Spiritualitasnya itu lebih apa ya? Ini energinya bukan makin Berkurang, nggih. malah makin mancer gitu. Loh, ibu kandung saya tuh bilang, "Lu kowe kok tak iki tambah lemu. Pas pertama mangkat kowe kempot pipimu kok iki tambah lemu gitu. Tambah seger," kata ibuku loh. Iya. Ya karena itu Kak, ketika sisi spiritual itu penuh, itu fisiknya ikut Kak, ikut ke Respon bawah. ya, Pak. Iya, fisik respon. Kemarin ada netizen entah siapa aku lupa. Loh, Pak Lutfi kok ya, wajahnya tambah bercahaya padahal berjalan kaki sudah lama kan gitu. Karena apa? Sisi spiritual itu kalau meningkat pasti Kak. Tanda dalam fisik itu pasti muncul. Wajah cerah, omongan enak, terus senyumnya juga membuat orang lain seneng gitu. Betul nggak guys? Halo. Sorry ya saya ngoceh sendiri dengan Kak Wawan. Karena ini asik nih mumpung ketemu saudara. Ini Kak Wawan itu seperti Anda guys. Seandainya masalah ekonomi itu beres di rumah, ikut jalan kaki. Sayangnya kan harus menafkahi anak istri. Betul. Harus kerja. Duh, Benny tidur nggak tak lihatkan. Nih guys, Benny molor guys. Masya Allah enaknya ay. Wak kenclo. Iya.